Ya, selamat datang di Cyberblog CLP bersama-sama dengan Pak Yud. Pada kesempatan ini, Pak Yud ingin menyampaikan sebagai berikut. Kalau ada orang yang berbahagia di Indonesia pada saat ini, salah satunya adalah Pak Yud. Sekali lagi, kalau ada orang yang berbahagia di tempat ini, di Indonesia ini, salah satunya adalah Pak Yud. Kenapa? Oleh karena Pak Yud merasakan, mengalami pemerintahan 7 Presiden Republik Indonesia sampai dengan sekarang. Mulai dari Presiden pertama Insinyur Soekarno sampai dengan Presiden Insinyur Joko Widodo, Presiden kita yang ke-7. Tanpa berprasangka apa-apa, tanpa penilaian negatif atau positif apa-apa kepada semua presiden-presiden kita, Pak Yud ingin mengatakan seperti begini. Bisa saja kita menilai itu berbeda, tapi Pak Yud akan berikan ilustrasi sebagai berikut. Bung Tomo itu adalah pahlawan Indonesia. Kata siapa? Kata Indonesia. Tapi bagaimana kalau kata penjajah? Kata penjajah bahwa Bung Tomo adalah pemberontak. Bung Tomo adalah ekstremis. Nah, oleh karena itu, penilaian seseorang kepada seseorang itu tergantung dari mana sudut pandangnya. Oleh karena itu, tanpa berprasangka apa-apa, Pak Yud ingin membagikan pengalaman pribadi ini sebagai opini pribadi dan sebagai catatan sejarah khusus untuk Pak Yud yang ingin bagikan kepada semua sahabat. Mari kita mulai. A few moments later. Ya, presiden pertama kita adalah Soekarno, yang terkenal dengan sebutan Bung Karno. Beliau adalah seorang pemimpin besar revolusi. Beliau adalah berwibawa, kemudian juga disegani baik oleh kawan maupun lawan politiknya. Beliau seorang orator ulung yang bisa menggerakkan massa yang mendengarnya untuk menjadi bersemangat. Ingat dulu pada waktu beliau akan berpidato untuk rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia itu berusaha untuk mendengarkan melalui radio. Karena pada waktu itu belum ada televisi seperti sekarang. Sehingga rakyat Indonesia tahu apa yang disampaikan oleh presidennya. Presiden Soekarno itu adalah pembaca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Luar biasa, dan beliau adalah seorang pejuang sejak awal kemerdekaan. Terima kasih, Soekarno. Kemudian, presiden kita yang kedua adalah Soeharto. Soeharto pada waktu kepemimpinannya itu terkenal dengan rencana pembangunan 5 tahunnya atau Replita yang kemudian dilanjutkan dengan Pelitanya atau pembangunan 5 tahun. Beliau adalah seorang yang paham tentang pertanian, paham tentang bagaimana cara menanam padi, paham bagaimana tentang cara merawat padi, bagaimana juga beliau itu paham tentang bagaimana cara memanen padi supaya tidak banyak terbuang gabahnya. Kemudian juga dia menganjurkan supaya tumpang sari, kemudian juga menganjurkan banyak tentang lamtorogung, rumput gajah, dan lain-lain. Terima kasih presidenku yang kedua, Soeharto. Presiden kita yang ketiga adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah seorang teknokrat, seorang ahli aerodinamika yang cerdas. Keahliannya itu banyak diperebutkan oleh negara-negara lain. Negara-negara lain ingin agar B.J. Habibie itu bekerja untuk negara tersebut karena keahliannya. Luar biasa. Kita punya seorang presiden yang ketiga, B.J. Habibie, seorang yang cerdas, seorang yang jenius. Kemudian dari keahliannya itu dibawa masuk ke Indonesia, kemudian mulailah terinspirasi untuk membuat pesawat terbang di Indonesia. Makanya kemudian adalah PT-DI yang sekarang. Sehingga Indonesia sekarang sudah bisa membuat pesawat terbang.
Terima kasih B.J. Habibie, presidenku. Presiden kita yang keempat adalah Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid terkenal dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah seorang kiai yang terkenal bukan saja di Nusantara ini, bukan saja di Indonesia ini, tetapi juga di negara-negara Timur Tengah banyak mengenal siapa itu Gus Dur. Seseorang yang bersahaja, seseorang presiden kita yang termasuk sangat sederhana, karena di dalam istana kepresidenan pun menemui banyak masyarakat. Itu kadang-kadang beliau mempergunakan celana pendek. Bukan oleh karena tidak menghormati, tapi karena menunjukkan bagaimana kesederhanaannya. Ucapan-ucapannya sangat kocak. Ucapan-ucapannya itu menyenangkan. Kadang-kadang kita yang mendengarnya itu juga ikut tertawa. Terima kasih Gus Dur. Presiden kita yang kelima adalah Megawati Soekarno Putri. Megawati adalah anak biologis dari presiden pertama kita, Soekarno. Dan kita berterima kasih oleh karena Megawati adalah presiden wanita, presiden perempuan yang pertama untuk negeri ini. Menunjukkan bagaimana emansipasi itu berlaku di tempat ini. Makanya para perempuan Indonesia harus berbangga karena pernah ada seorang perempuan pertama yang menjadi presiden Republik Indonesia ini, yaitu Megawati. Megawati memimpin Indonesia dengan segala kemampuannya, dan itu kita menghormati. Luar biasa, anak presiden yang kemudian menjadi presiden pertama perempuan di Indonesia. Terima kasih Megawati. Kemudian presiden yang keenam kita adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tahu bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional. Beliau cukup bekal untuk memimpin Indonesia ini. Memimpin dengan kata-kata yang santun, memimpin dengan perilaku yang santun. Kemudian juga simpati dikedepankan, empati dikedepankan, memimpin Indonesia dengan ketulusan. Luar biasa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu juga terkenal dengan inisial SBY. Beliau juga seorang yang punya wawasan jauh ke depan untuk memajukan bangsa. Terima kasih Bapak SBY, presidenku. Kemudian presiden yang ketujuh adalah Joko Widodo. Karir politiknya melesat, mulai dari wali kota, kemudian gubernur, kemudian langsung presiden. Seorang yang berasal dari kalangan biasa menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Kata-kata slogannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kebijakan-kebijakannya pun ditujukan untuk itu. Membangun infrastruktur, bendungan, kemudian juga politik satu harga yang dilaksanakan di negara ini. Kemudian juga dia seorang yang sangat merakyat. Banyak rakyat ingin bertemu dengannya walaupun kadang-kadang melanggar protokoler kepresidenan. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk menyapa